Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang mudah-mudahan semoga semuanya yang hadir senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua, kepada anak keturunan, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya Pak Bu? Alhamdulillah sehat ya. Ini pada nggak mudik ini orang Betawi semua ini ya? Atau cari aman ya setelah lebaran ya mudiknya ya? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan sama-sama mempelajari atau bahkan mungkin murojaah. Kenapa murojaah? Karena tema zakat barangkali sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita, para kiai, para asatidz ya, terkait masalah fikih zakat. Namun jamaah Bapak Ibu, biasanya kita itu bingung. Bingungnya begini. Ada ulama bilang ini wajib bayar zakat, sementara nanti ulama yang lain mengatakan itu tidak wajib bayar zakat, itu nggak ada gitu istilahnya. Nah, ini membingungkan ya, membingungkan orang awam yang kadang-kadang saya harus bayar zakat ini atau enggak gitu. Nah, barangkali Bapak Ibu, kebingungan itu karena dari awal kita tidak tahu ini ya, macam-macam zakat itu sebetulnya yang disepakati ada berapa. Kemudian nanti zakat yang tidak disepakati apa begitu. Ya, kita harus fokus kepada zakat yang disepakati dulu. Ya minimal Anda kenal dulu macam-macam zakat dalam mazhab Syafi'i. Minimal itu mengetahui macam-macam zakat dalam mazhab Syafi'i. Karena nanti kalau di luar mazhab Syafi'i beda lagi, ya. Beda lagi, atau bahkan di luar 4 mazhab pun ada Pak, ada nanti ya. Nanti kita cek kira-kira ada enggak itu zakat profesi, zakat gaji misalnya, zakat apa lagi, zakat kontrakan. Ini Bapak Ibu punya kontrakan enggak ya? Banyak ya, pintunya ada berapa ini? Ada 10, satu kamar pintunya 10 ya. Jadi macam-macam zakat zaman sekarang itu. Maka Bapak Ibu kita fokus dulu mengenal zakat dalam mazhab Syafi'i. Jadi memang khusus pembahasan mazhab Syafi'i dulu ya, biar tambah paham. Pertama begini Bapak Ibu, apabila ditanya ada berapa jenis zakat, maka para ulama kita menjawabnya ada 2 macam zakat. Ada 2 jenis. Yang pertama namanya zakatul badani.
Apa? Zakat badan. Yang kedua namanya zakatul mali atau zakat mal. Dah, pegang dulu di dua ini. Pokoknya kalau ditanya orang ada berapa sih zakat itu aslinya, maka kita jawab ada dua. Ya Bu ya, ada berapa? Dua. Yang pertama zakat badan, yang kedua zakat mal. Untuk zakat badan, Bapak Ibu, yang nomor satu itu, contohnya hanya satu, yaitu zakat fitrah yang kita bayarkan di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan ini. Sudah pada bayar zakat fitrah? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, ini zakat fitrah atau boleh juga disebut zakat fitri sama. Kalau bahasa Arabnya itu zakatul fitri atau zakatul fitrah. Namun di dalam kitab fikih seringnya itu zakatul fitri, Pak. Ya, kenapa dinamakan zakatul fitri? Ada yang tahu? Al-fitri, fitr itu maknanya makanan pokok. Zakat makanan pokok. Ya, kalau kita di Indonesia bayarnya pakai beras atau padi beras, ya. Karena al-fitr maknanya adalah makanan pokok. Ya, makanya dinamakan zakatul fitri. Kita orang Indonesia bilangnya zakat fitrah biasanya, ya. Zakat fitrah boleh, zakatul fitrah boleh. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Boleh disebut zakatul fitri, boleh disebut zakatul fitrati. Nah, untuk yang nomor dua, zakat apa? Mal. Zakat mal inilah nanti yang contohnya jenisnya banyak sekali. Dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, setelah saya cek dalam beberapa kitab mazhab Syafi'i, di antaranya kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Ternyata zakat mal ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi Pak Bu, kalau ditanya seseorang ada berapa jenis zakat, pertama kita jawab dulu ada dua. Pertama zakat badan, yang kedua zakat mal. Yang zakat badan contohnya hanya satu. Apa tadi? Zakat fitrah. Oke, sampai situ paham? Nah, baru yang zakat mal itulah yang jenisnya banyak sampai ada 8 kurang lebih. Makanya kalau mau bayar zakat mal harusnya didetailkan. Kadang ada orang datang bayar zakat mal ke amil atau panitia zakat, Pak, saya mau bayar zakat mal. Biasanya kan bilangnya begitu ya, zakat mal. Harusnya panitianya ambilnya nanya, ini mal yang mana? Zakat mal itu banyak, ya. Zakat mal itu ada 8. Kamu bayar zakat mal yang mana? Karena nomor 1 ada namanya zakat pertanian. Zakatuz zuru'i wal thimar. Apa? Zakatuz zuru' wal thimar. Kalau untuk Indonesia khusus padi atau beras, panen padi atau beras. Pertanian itu contohnya untuk di Indonesia cuma 1, Pak. Karena harus makanan pokok yang dipanen. Kalau di Timur Tengah bisa kurma, bisa anggur kering itu apa namanya? Kismis ya, anggur kering, gandum itu di sana. Tapi konteksnya kalau orang Indonesia, zakat pertanian itu contohnya cuma 1, yaitu yang punya sawah panen padi, ya, itu namanya zakat pertanian. Siap-siap nih yang punya sawah ini. Punya sawah Bu, Pak? Punya tetangganya ya. Di kampung biasanya ya banyak sawahnya. Nah, yang kedua namanya zakat peternakan. Apa? Zakat peternakan. Zakatul an'am. Bahasa Arabnya zakatul an'am. Dan peternakan ini pun tidak semua hewan yang dizakati. Tidak ada ceritanya bayar zakat bebek, nggak ada. Pak, saya mau bayar zakat ayam, nggak bisa, nggak ada. Jadi untuk peternakan Nabi SAW hanya mengkhususkan 3 hewan. 1 unta, 2 sapi, 3 kambing.
Saya ulangi, untuk peternakan contohnya cuma 3. Unta, sapi, termasuk kerbau ya, sapi di sini saudaranya kan kerbau, sama kambing berarti saudaranya domba. Domba. Hanya 3 itu Pak. Tidak ada zakat bebek, ayam, apalagi zakat walet, zakat apalagi lele ya misalnya, ternak lele ya. Tidak ada itu, tidak ada zakatnya. Biasanya ada jamaah itu protes ke saya, biasanya, Pak Ustadz, lah kok enak banget ya, yang punya walet, yang punya apa tadi atau kan sekarang itu omsetnya bisa puluhan juta bahkan ratusan juta Pak Ustadz, kok nggak kena zakat? Nah, biasanya bertanya-tanya begitu. Gimana Pak Bu cara menjawabnya? Sebetulnya mereka itu nanti kena zakat, bayar zakat juga, tapi pakai jalur lain, tidak pakai jalur peternakan. Paling mentok ketemunya nanti mereka itu jalur nomor 5 itu. Apa itu? Zakat uang tabungan. Jadi tenang saja, yang punya walet, punya bebek, punya apa tadi, ayam misalnya atau lele, bahkan perkebunan apa sawit, kopi, teh, kan nggak ada tadi ya zakat perkebunan. Mereka kena, tapi dari jalur nomor 5. Pasti mereka itu punya tabungan uang dari hasil walet tadi, dari hasil bebek dan seterusnya. Ya, aslinya kena semua, hanya beda jalur. Ya. Kenapa kok peternakan cuma 3 Pak Ustadz ya? Unta, sapi, kambing saja. Karena maunya syariat begitu. Nabi hanya bilang seperti itu Pak. Padahal di zaman Nabi sudah ada ayam, sudah ada yang lain. Jadi kita ini ngikutin apa kata Nabi. Zakat itu seperti sholat Pak. Levelnya. Hukumnya wajib. Yang kedua, aturan mainnya dari syariat langsung. Tidak boleh diotak-atik. Sholat subuh boleh nggak sekali-sekali 4 rakaat? Boleh Pak Bu? Bosan 2 rakaat mulu ini subuhan. Boleh nggak diganti 4 rakaat? Nggak boleh, karena sholat itu tauqifi. Zakat juga sama. Zakat itu tauqifi. Aturan mainnya memang udah paten gitu. Dari sana Nabi bilang zakat peternakan cuma 3 hewan, ya sudah. Sami'na wa ata'na, begitu ya. Oke. Dan nomor 3, termasuk zakat mal juga namanya zakatul dzahab. Apa itu? Emas. Emas beneran ya, bukan emas Joko, emas Paijo ya. Emas Bu ya. Emas yang Anda simpan. Jadi kalau emas, ibu-ibu punya emas, perhiasan emas, tapi dipakai sehari-hari, maka menurut Madzhab Syafi'i tidak wajib dizakati. Tapi jangan semuanya dipakai Bu ya, biar gak kena zakat gitu. Nggak usah ya. Jadi yang normal saja, yang dipakai mana yang disimpan. Kalau yang disimpan mencapai nisab, berapa nisab emas itu berapa? Sekitar 85 gram Bu. Yang punya emas 85 gram itu setahun sekali dibayarkan zakatnya 2,5%. 2,5%. Namanya zakatul dzahab atau emas. Yang keempat, yang termasuk zakat mal adalah zakat perak. Ada yang punya perak di sini? Jarang ya. Tapi kalau ada zakatul fiddah atau zakat perak, ini kalau nisabnya kira-kira sekitar 590-an Pak. Ya, ada yang membulatkan 600 gram. Jadi untuk perak kira-kira 600 gram. 1 gramnya itu murah, sekitar berapa sih? Anggaplah 10.000 kalau nggak salah. Kalau emas kan segramnya 1 juta ya, 1 juta. Untuk perak itu ya kira-kira anggaplah 10.000 atau 15 sampai 15.000 ya. Murah ya zakatul fiddah ini. Nisabnya sekitar 600 gram. Itu kalau diuangkan Pak Bu. Emas tadi 85 gram, kalau diuangkan berapa itu? 1 jutanya kali 85 berarti 85 juta. Sementara kalau perak, misalnya 1 gramnya 10.000 kali 600, 6 juta ya. Sekitar berapa? 6 juta. Jauh sekali itu. Nisab emas sekitar 85 juta, nisab perak hanya 6 juta saja. Nilai uangnya itu ya, kalau dinilai. Oke.
Zakatnya sama, setahun sekali 2,5%. Yang nomor 5 sekarang, zakat uang atau zakatul awraq an-naqdiyah. Zakatul awraq an-naqdiyah. Apa itu? Zakat uang tabungan. Ini uang yang betul-betul mengendap, nongkrong, nganggur. Jadi yang nongkrong nggak hanya bapak-bapak ya. Uang juga bisa nongkrong. Artinya apa? Ini uang yang tidak diotak-atik, Pak. Kalau uang untuk keperluan sehari-hari, makan, untuk keperluan anak sekolah dan lain sebagainya, itu tidak wajib dizakati itu ya. Ini benar-benar uang yang apa tadi istilahnya? Mengendap gitu. Yang diam, nganggur. Ya tabungan Anda lah. Ya, baik yang di ATM maupun yang di bawah bantal misalnya, ya. Pokoknya uang mengendap, uang tabungan itu. Nanti rata-rata kita akan kenanya di jalur nomor 5 ini. Pasti. Kebanyakan nanti kenanya di jalur nomor 5, zakat uang tabungan. Nanti kita detailkan di nomor 5 ya insya Allah. Oke. Yang keenam namanya zakat barang dagangan atau zakat urudit tijarah. Apa? Urudit tijarah. Yang punya toko, Bapak Ibu, yang punya toko jual beli apapun bendanya, apapun, jual beli beras, laptop, HP, pokoknya dia usaha bisnis jual beli itu wajib bayar zakat setahun sekali. Ya, setahun sekali 2,5%, sama kayak ketentuan emas dan perak. Wajib ya, sama seperti uang juga setahun sekali 2,5%. Namanya zakat barang dagangan. Hati-hati nih yang punya toko, siap-siap nanti kena zakat dari jalur nomor 6. Nomor 7 namanya zakat rikas. Zakatur rikas. Apa itu zakat rikas? Siapa yang tahu zakat rikas? Ini ngomong-ngomong jamaah ini mazhabnya apa di sini? Betawi. Mazhabnya Betawi. Syafi'i ya, insyaallah ya. Insyaallah mayoritas Indonesia ini mengakunya sih bermadzhab Syafi'i. Ayo, yang ngakunya madzhab Syafi'i ini, apa itu zakat rikas? Ya. Sudah pernah dibahas belum zakat ini? Belum? Atau sudah tapi lupa ya? Ya. Zakat rikas itu Bapak Ibu adalah emas atau perak yang Anda temukan di dalam tanah peninggalan sebelum agama Islam. Bahasa mudahnya harta karun. Apa? Harta karun. Jadi rikas ini emas atau perak yang Anda temukan di dalam tanah. Tapi ini peninggalan, betul-betul peninggalan zaman dulu sebelum Islam datang. Kalau pas Anda, misalnya Pak Bu, lagi macul di kebun, tahu macul ya? Nyangkul. Tiba-tiba cangkul Anda itu nyangkut kotak. Bukan kotak amal masjid ya. Kotak pas dibuka isinya emas, Pak. Isinya emas. Banyak sekali. Pas Anda cek, ini kok ada gambar raja apa gitu ya. Ada keterangan apa gitu di logamnya itu misalnya. Misalnya Anda yakin ini kayaknya sebelum Islam datang. Ini peninggalannya Fir'aun kayaknya. Atau peninggalannya Korun. Korun itu nama orang ya. Korun itu nama orang, nama raja. Kalau itu memang harta itu peninggalan sebelum Islam, namanya rikas. 20% dizakati, kasihkan ke panitia zakat, 80%-nya milik Anda. Gede 80%, lumayan. Tapi zakatnya gede, 20%. Ya, namanya apa? Rikas. Tapi kalau emasnya peninggalan Raja Majapahit atau pokoknya Islam sudah datang lah itu ya, sudah ada agama Islam. Itu bukan rikas, namanya lukotoh. Apa? Lukotoh. Lukotoh itu barang temuan yang wajib Anda umumkan selama setahun, ya harus dikembalikan kalau ada pemiliknya, ya. Kalau nggak ada baru setelah 1 tahun milik Anda. Tidak ada zakatnya kalau itu ya, tidak ada. Jadi rikas ini benar-benar peninggalan sebelum agama Islam. Yang terakhir, yang ke-8, yang termasuk zakat mal adalah zakatul ma'din atau al-ma'adin. Nah, kalau ini apa ini?
Kalau ini Pak, emas sama perak, sama emas sama perak juga. Cuma sengaja dicari, sengaja digali. Berarti contoh realnya pertambangan emas dan perak. Yang punya itu bos-bos pertambangan itu, mereka wajib bayar zakat makdin ini langsung Pak 2,5%. Tidak pakai haul dia, tidak menunggu 1 tahun. Langsung dapat zakatnya 2,5%, ya, namanya zakat makdin atau ma'adin. Jadi bedanya apa dengan rikas tadi? Kalau rikas itu nggak sengaja, bukan sengaja mencari ya, tiba-tiba dapat aja. Tapi kalau ini makdin itu sengaja, memang pekerjaannya pertambangan emas, mencari emas dan perak, namanya zakat makdin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah zakat yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i dan hukumnya wajib, levelnya seperti sholat 5 waktu. Kalau Anda sudah memenuhi syarat-syarat ketentuannya, ya syarat-syaratnya sudah terpenuhi, wajib bayar zakat ini, wajib. Nah, jadi tolong ini dihafalkan Pak ini. Ya. Nanti kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, kok tidak ada zakat profesi, zakat gaji? Ada nggak di situ zakat profesi, zakat gaji? Tidak ada kan? Beda, nomor 5 itu zakat tabungan uang setahun sekali. Kalau zakat profesi itu tiap bulan dapat gaji dizakati, tiap bulan dapat gaji dizakati. Itu namanya zakat profesi, ya, atau zakat gaji. Kalau yang nomor 5, zakat uang tabungan ini bukan tiap bulan. Uang Anda yang selama setahun mengendap itu dizakati 2,5%. Beda. Jadi zakat profesi itu ada nggak di sini? Tidak ada. Maka menurut mazhab Syafi'i, zakat profesi atau zakat gaji itu tidak wajib, Pak. Hukumnya tidak wajib. Ya. Kalau ada yang mewajibkan, berarti itu sudah di luar mazhab Syafi'i. Mazhab apa Pak Ustaz? Apakah Hambali? Tidak. Hambali juga enggak mewajibkan. Hanafi kali Pak Ustaz? Tidak juga. Hanafi tidak mewajibkan zakat profesi. Maliki Pak Ustaz? Tidak juga. Jadi 4 mazhab Pak Bu, tidak ada yang mewajibkan zakat profesi. Siapa yang mewajibkan? Yang mewajibkan itu diantaranya yang saya tahu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Siapa? Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan ulama-ulama yang sezaman dengan beliau lah ya. Ulama kontemporer intinya, ya, beliau-beliau yang mewajibkan zakat. Oh, langsung tanya jawab ini. Pertanyaannya, kalau emasnya digadaikan oleh jaminan dikenakan apa itu? emasnya dijaminkan. Emas. Oh, digadaikan. Oh ya, itu milik Anda kan? Tetap dizakati. Meskipun uang itu atau emas itu tidak ada di hadapan kita ya. Tadi kayak digadaikan atau dipinjam orang misalnya ya, tetap wajib mazhab Syafi'i tetap diwajibkan untuk menzakatinya. Oke. Baik, nanti kita detailkan lagi ya insyaallah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tolong hafalkan 8 atau 9 ya sama zakat fitrah itu macam-macam zakat versi mazhab Syafi'i. Pokoknya selain ini itu tidak wajib menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada yang mau bayar zakat kontrakan, zakat apa lagi? Zakat warisan, zakat mobil, zakat rumah, zakat profesi, itu silahkan. Tetapi sudah di luar mazhab Syafi'i. Itu ikut apa tadi? Pendapat ulama kontemporer lah gitu ya. Pendapat ulama kontemporer. Tidak masalah, tapi jangan dipaksa. Kadang-kadang itu saya begini Pak Bu. Yang zakat profesi yang tadi diperselisihkan kewajibannya ya, semangat bayarnya. Tapi yang ini yang sudah jelas-jelas wajib malah tidak dibayarkan. Nah, ini kalau kata orang Jawa kuali udele gitu ya. Rajin sholat taraweh, rajin sholat witir, tapi nggak pernah sholat subuh, ibaratnya gitu. Ya, maka tolong Anda fokus dulu ke 8 atau 9 macam jenis zakat ini. Karena kalau yang ini levelnya sudah pasti wajib.
sisanya masih diperdebatkan antara wajib atau tidaknya. Paham sampai sini? Nah, sebelum saya lanjutkan, tolong ini dihafalkan. Harus hafal. Karena saya yakin nanti di rumah, kalau anak Anda tanya, sebutkan sholat yang wajib, bisa jawab nggak? Kita semua pasti bisa jawab ya. Sholat wajib ada 5, bisa jawab? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau ditanya ada berapa ya zakat yang wajib? Diem, cep. Paling nyebutnya apa? Zakat mal gitu doang, atau zakat profesi malahan. Nah ini kan berarti kurang diviralkan Pak, ilmu zakat ini. Kita hafal kalau ditanya tentang sholat, tapi tentang zakat kadang-kadang masih kurang. Jadi tolong ini dihafalkan ya. Ada yang hafal? Coba bareng-bareng. Ada berapa macam jenis zakat? 2. 1. Zakat badan. 2. Zakat mal. Contoh zakat badan. Zakat fitrah. Contoh zakat mal. Ada berapa? 8. 1. Zakat pertanian. 2. Zakat peternakan. 3. Zakat emas. 4. Zakat perak. 5. Zakat uang tabungan. 6. Zakat barang dagangan. 7. Zakat rikas. 8. Zakat ma'din. Baca apa-apa? Baca ya. Ya, dah lumayan dah ya. Yang penting jamaah sudah tahu macam-macam jenis zakat yang wajib versi mazhab Syafi'i, ya ini yang sudah kita sebutkan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kayak kok kita itu pasti kenanya itu di nomor 5 itu. Selain zakat fitrah ya, kalau zakat fitrah sudah pasti kena ya. Karena zakat fitrah itu bayi yang baru lahir pun dizakati kan. Ya, yang penting lahirnya itu sebelum adzan maghrib malam lebaran. Kalau lahirannya setelah malam lebaran ya, malam maghrib malam lebaran, itu tidak wajib dizakati bayi yang baru lahir itu ya. Dan kita bahas yang nomor 5 saja. Zakat uang tabungan ya. Zakat uang tabungan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghitung zakat uang tabungan itu pakai nisab apa Pak Ustadz? Menggunakan nisab emas atau menggunakan nisab perak? Karena nanti beda-beda. Kalau menggunakan nisab emas, berapa tadi? 85 gram itu tadi berapa juta? 85 juta. Berarti yang tabungannya cuma 10 juta, 20 juta, 60 juta, atau 70 juta, atau bahkan 80 juta, tidak wajib bayar zakat, karena tinggi banget tuh nisab emas. Tapi kalau nisabnya perak, berapa tadi perak itu? Anggaplah 10.000 kali 600, 6 juta ya, kurang lebih 6 juta lah, anggap saja 6 juta. Berarti yang tabungannya 6 juta, 7 juta, 10 juta, wajib itu, sudah wajib bayar zakat karena menggunakan nisab perak. Nah pertanyaannya, mau pakai yang nisab mana nih Pak Ustaz? Maunya yang mana nih Bapak ini? Maunya yang emas ya, biar gak kena ya. Kacau nih. Nah kita baca saja fatwa dari mazhab Syafi'i. Ini ada kitab Pak Bu ya, kelihatan ya, kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i. Wa ala kul fa innal ladzi yamliku awraqan naqdiyatan lahu an ya'tabiruha iwadun an dhahab fala yata'allaqu haqqal zakat biha hatta tablugha qimata sittatin wa tis'ina gharaman min ad-dhahab wa lahu idza sya'a an ya'tabiruha iwadun an fiddah fa tata'allaq biha zakatu bi mujarradi an yablugha ma fi milkihi min hakimah 672 gram wal ihtiyat. Nah ini poinnya di sini. Fiddin wal ihtiyatu fiddin an ya'khudha bima huwa aslah lil faqir wa yuqaddiruha bil aqalli qimatan. Paham? Paham ya? Insyaallah ya. Nih, ringkasannya kayak gini. Jadi kata mazhab Syafi'i, berdasarkan fatwa mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i diperbolehkan menggunakan nisab emas dan diperbolehkan juga menggunakan nisab perak. Berarti kita boleh nih milih, jangan dipaksa ya. Boleh nih milih. Mau pakai emas aja Pak Ustaz?
biar nggak kena zakat, nggak apa-apa, silakan. Mau pakai perak Pak Ustaz nisabnya, boleh, silakan. Tidak ada paksaan. Namun, ini wal ihtiyat tadi bahasanya. Yang paling utama dan untuk berhati-hati, kata mazhab Syafi'i ya, adalah menggunakan nisab perak yang tadi sekitar 6 juta. Jadi kalau bisa tabungan uang Anda itu kalau memang lebih dari 6 juta itu dibayarkan zakatnya. Ya, lebih berhati-hati menggunakan nisab perak. Siap? Ya. Tapi kalau mau pakai emas boleh nggak? Ya boleh. Sekali lagi boleh. Tapi ini saran Pak, saran dari mazhab Syafi'i, sebaiknya ini terutama yang nggak pernah bayar zakatnya, sebaiknya sekali-kali bayar zakat mal tuh yang ini loh. Yang kita gunakan nisabnya adalah perak, begitu. Ya, baik. Saya kasih contoh ya biar tambah paham ya. Coba konsentrasi ke depan. Soal nomor 1 ya. Pak Tukul, ini bukan nama sebenarnya ya, contoh saja ya. Memiliki uang tabungan sebesar 5 juta pada bulan Ramadan 2021 tahun lalu. Pas Ramadan tahun lalu uangnya berapa? 5 juta. Udah kena nisab belum itu? Belum. Berarti belum dihitung haul nanti. Karena masih di bawah 6 juta. Karena Pak Tukul rajin bekerja dan suka menabung, ya. Alhamdulillah tabungan Pak Tukul bertambah menjadi 6 juta. Sudah kena nisab? Udah. Kalau pakai nisab perak sudah kena. Ya udah kita pakai nisab perak ya. Bulan berapa itu? Bulan Syawal. Pas bulan Syawal tabungannya 6 juta. Berarti ini sudah mulai menghitung haul Pak. Kalender Syawalnya itu dilingkari. Berarti nanti bayar zakatnya kapan? Syawal tahun depan, begitu. Karena harus menunggu haul setahun sekali. Bukan tiap bulan ya, bukan tiap bulan bayarnya, tapi setahun sekali. Berarti dia bulan Syawal tahun depan. Nah, kita lanjutkan. Dan uangnya terus bertambah Pak Ustadz hingga selama 1 tahun ke depan. Jika di akhir haul, pas setelah 12 bulan itu, uang tabungannya Pak Tukul berjumlah 50 juta, berapa zakat yang harus dibayarkan? Jadi tabungannya jadi berapa tadi? 50 juta. Maka gampang, 50 juta kali 2,5 bagi 100. Karena kan 2,5%. Ketemu berapa itu angkanya? 1.250.000. Ya, 1.250.000. Mudah ya cara ngitungnya ya. Pokoknya kalikan 2,5 bagi 100. Pakai kalkulator saja. Ya. Ini kalau tabungannya di akhir tahun berapa? 50 juta. Ya. Kadang-kadang ada yang setahun masih 6 juta mulu Pak misalnya. Kasihan ya, 6 juta setahun Pak. Enggak nambah-nambah, tidak bertambah, tidak berkurang misalnya. Ya berarti 2,5% dari 6 juta begitu. Pokoknya dilihat akhir tahunnya, di akhir haulnya. Kalau awalnya tadi 6 juta jadi 100 juta, ya berarti 2,5% dari 100 juta. Paham? Oke. Ini langsung saya tampilkan tabelnya saja ya. Nah ini, biar Anda mudah untuk memahaminya. Sudah saya buatkan ini Pak daftar tabelnya. Bagi Anda yang tabungan uangnya 6 juta, ya, setelah setahun ya tetap 6 juta. Berapa itu bayar zakatnya? 150.000 saja. Nah, sedikit Pak, 150.000 setahun sekali. Kalau memang uang tabungannya tetap 6 juta. Pak Ustadz, uang saya setelah setahun 10 juta misalnya. Oh berarti nomor 5 itu berapa? Zakat Anda 250.000. 250.000. Pak Ustadz, uang saya tabungan setelah setahun itu 100 juta misalnya. Itu yang paling bawah. Berapa itu zakatnya? 2.500.000 dan seterusnya. Ya. Nah sekarang tolong nih yang belum bayar zakat uang tabungan ini tolong dicek tabungannya ya. Kira-kira sudah setahun belum tuh uang di tabungan itu. Insya Allah mudah-mudahan tabungannya minimal 1 M. Amin. 1 M berarti zakatnya berapa itu?
Eh? Iya berapa? 2,5%-nya berapa dari 1 M, 1 miliar? 25 ya? 25 juta. Ya, berarti orang kaya ya. Ya, orang kaya. Amin. Ya, mudah-mudahan tabungannya banyak ya. Tapi jadi intinya kita jangan sampai yang tabungan ini nggak dibayarkan, tapi malah zakat-zakat yang lain dibayarkan. Padahal tidak wajib misalnya ya, seperti zakat profesi dan lain-lain. Kita fokus dulu ke zakat yang disepakati oleh mazhab Syafi'i kewajibannya. Baik, Bapak Ibu yang berallah SWT, untuk temanya sampai situ dulu ya. Selebihnya kita sesi tanya jawab saja. Masih ada waktu sampai syuruk 5 menit atau 10 menit, silakan. Kita diskusi tanya jawab ya. Atau kalau ada yang mau dihitungin zakatnya boleh ya. Ya, satu. Kalau saya dagang Minyak goreng. saya kalau zakat itu minyak goreng atau Baik, bagus nih. Bapak Ibu, Anda yang punya toko atau tidak harus toko lah, pokoknya Anda bisnis jual beli, contohnya tadi misalnya minyak goreng gitu ya. Kapan Anda mulai bisnis minyak goreng? Kayaknya pas bulan Januari misalnya ya. Berarti nunggu setahun. Ya, pas Januari itu kalender apa? Hijriahnya apa misalnya? Anggaplah Muharram misalnya. Berarti nanti menunggu Muharram tahun berikutnya. Setelah 1 tahun, stok barang minyak tadi itu dihitung, Pak. Yang sisanya ya di akhir tahun pas Anda cek, ini masih banyak bungkusnya ini. Senilai 6 jutaan tadi pakai nisab perak misalnya. Berarti Anda kena wajib zakat 2,5%. Jadi cara ngitungnya begitu. Untuk barang dagangan tidak nunggu di atas nisab dulu. Beda dengan emas, perak, sama uang tabungan. Kita ngitung haulnya menunggu di atas nisab kan ya. Kalau barang dagangan enggak Pak Bu. Pokoknya Anda mulai bisnis tuh langsung dihitung haulnya. Meskipun masih di bawah nisab. Meskipun stok barangnya baru senilai 1 juta, 2 juta, tidak masalah. Karena untuk zakat barang dagangan yang penting tuh haul setahun akhirnya itu nanti dicek di atas nisab atau enggaknya di bulan 12 terakhir itu. Kalau di atas nisab perak misalnya tadi 6 juta, senilai 6 juta minyak goreng Anda tadi itu wajib dizakati 2,5%. 2,5%. Sedikit itu 2,5%. Ya sekitar berapa tadi? Ya, kalau pakai uang 125.000. Nah, pertanyaannya tadi bayarnya pakai uang apa pakai minyak gorengnya ya? Yang paling afdol pakai barangnya yang Anda jual. Berarti ya minyak goreng gitu. Tapi boleh nggak pakai uang? Boleh. Mazhab Syafi'i membolehkan. Tidak masalah ya. Boleh-boleh saja. Oke, bagus. Alhamdulillah. Jadi ada contoh real ya. Ya. Itu kalau pakai nisab perak loh ya. Kalau pakai nisab emas tinggi 85 juta. Ya. Minyak goreng Anda itu ada nggak 85 juta? Gitu. Tapi afdalnya pakai perak saja lah. Ya. Hitung-hitung zakat setahun sekali lah. Biar berkah. Insya Allah berkah, nambah rezekinya. Amin. Baik. Ada lagi? Ya. Oh ya, 1, 2 ya, sebentar. kalau misalnya kita ada iuran asuransi lah, bukan uang ada klaim, tahun 6 baru Ya. bisa diambil, atau mungkin tabungan lebaran. Ya. Kalau sudah keluar bisa diambil. Oh. Kira-kira itu ada zakatnya. Baik. Bagus ya. Uang tabungan hari tua atau uang pensiun dan sebagainya lah ya. Yang sekarang itu kita ambil belum bisa ya, belum bisa. Baru bisa kita ambil tuh kalau sudah kita umur berapa misalnya. Yang seperti ini berarti tidak memenuhi syarat al-milku at-tam. Apa itu al-milku at-tam? Kepemilikan yang sempurna. Berarti uang yang Anda tadi istilahnya tadi tabungan pensiunan atau apalah itu tidak wajib dizakati karena belum dimiliki secara sempurna. Nanti kalau sudah dimiliki secara sempurna, misalnya udah pensiun ya, dapatkan itu kan tabungan pesangon lah atau apa istilahnya ya pensiunan ya.
ya, uang tabungan pensiunan itu, maka ketika Anda miliki, Anda tabung nggak? Kalau ditabung lagi berarti nanti kena di jalur nomor 5 zakat uang, gitu aja. Jadi ngitungnya nanti setelah Anda terima. Haulnya itu baru dihitung setelah Anda terima. Kalau sekarang belum wajib dizakati karena belum kita miliki secara sempurna, begitu. Hah? Ya, alhamdulillah. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya. Ya. Afdalnya ya. Oh, ya, paham. Misalnya gini, Anda punya emas gitu ya, dan juga punya uang tabungan gitu ya, perak ya. Pokoknya emas, perak, tabungan uang itu digabung Pak, tiga itu. Kata Madzhab Syafi'i bisa digabung. Contoh, punya emas 50 gram, kan nggak kena nisab. Tapi Anda punya perak misalnya berapa ya? 500 gram misalnya. Itu juga nggak kena nisab, tapi digabung. Bahkan Anda punya uang tabungan, misalnya uang tabungannya 10 juta. Tiga-tiganya ini digabung, kalau senilai 85 juta misalnya karena pakai nisab emas, tetap kena itu. Jadi digabung saja. Bukan bayar zakat emas satu, bayar zakat perak satu, bayar zakat tabungan satu, bukan. Tapi digabung. Nanti 2,5% dari total semuanya gitu. Jadi yang bisa digabung itu nomor 3, 4 dan 5 itu setahu saya. Ya. Kalau yang lain-lain beda-beda. Zakat peternakan ya peternakan dibayarkan. Zakat pertanian ya Anda bayar lagi zakat pertanian. Jadi masing-masing dizakati. Khusus nomor 3, 4, 5 bisa digabung. Karena itu pada hakikatnya satu itu, mata uang kan. Emas itu dinar, perak itu dirham ya. Terus ini mata uang tabungan kita gitu. Paham? Oke, wallahu a'lam bishawab. Cukup, ibu-ibu? Ya, ada ibu-ibu satu. Ya, silakan Bu. Pertambangan emas, perak, ya, betul. Tidak wajib, betul. Memang aturan dari Nabi begitu. Pokoknya zakat ma'din itu khusus pertambangan emas sama perak saja. Tambang misalnya nikel, tambang apa gitu, tambang batu bara misalnya, mereka tidak kena zakat ma'din. Enak dong Pak Ustadz, tenang, kan ada zakat nomor 5. Mereka bos-bos batu bara itu kan punya tabungan Bu, berarti dia kenanya di jalur nomor 5 gitu aja, ya. Nah, jadi paham ya? Di situ sebetulnya adil Pak, konsep Islam itu adil aslinya kalau kita paham. Kadang-kadang orang yang nggak paham, menuduh-nuduh Islam nggak adil ini. Yang kerja jadi dokter, jadi pejabat, kok nggak kena zakat ya Pak Ustadz? Nggak ada zakat profesi soalnya di sini kan, ya kan? Nggak ada itu zakat profesi dokter, zakat profesi jadi pejabat misalnya. Padahal apa? Jutaan ya, puluhan juta, ratusan juta gajinya misalnya. Tenang, mereka itu kena, tapi jalurnya bukan profesi, jalur uang tabungan. Saya yakin mereka pasti punya tabungan uang yang bekerja jadi dokter, pejabat, guru atau macam-macam lah ya. Semuanya pasti kena di jalur apa? Zakat uang tabungan. Itu Bu ya. Jadi tetap kena, cuma beda. Kalau zakat ma'din itu langsung Bu. Langsung. Kalau zakat uang menunggu 1 tahun. Bedanya di situ. Menunggu 1 tahun kalau untuk zakat uang. Baik, ya. Ya, satu lagi. Oh ya, bagus. Saya sampai lupa tadi. Nih, saya sudah membuatkan ringkasannya Pak ya. Jadi ada tabelnya sebetulnya. Sebentar. Ini zakat yang diperselisihkan. Ini zakat profesi. Nah ini. Mau lihat unta dulu ya. Nah, tapi nggak punya unta ya. Kita skip ya. Unta nggak punya. Sapi aja. Nah, yang punya sapi 30 itu sudah kena wajib bayar zakat. 30. Kalau sapi Anda baru 29,
28. Belum wajib Pak itu, belum wajib ya. Masih miskin, masih miskin ya. Tapi kalau sapinya berapa? 30 sampai 39 itu bayar zakatnya 1 ekor tabi. Tabi dibaca itu. Tabi adalah sapi betina atau jantan yang umurnya sekitar 1 tahun masuk 2 tahun. Jadi sedikit Pak bayar zakatnya itu. Sapinya ada 30, tapi bayarnya cuma 1 gitu, 1 ekor. Ya. Pak Ustadz, sapi saya 50. Oh, berarti itu yang berikutnya. Kalau punya sapi antara 40 sampai 59, bayar zakatnya itu 1 ekor musinnah. Namanya apa? Musinnah. Ya, dibaca itu musinnah apa? Oke. Pak Ustadz, sapi saya 100 misalnya. Oh, dilihat tuh. 100 sampai 109 itu bayarnya 1 ekor musinnah dan 2 tabik. Jadi 3 ekor ya. 3 ekor. Ini tabel sapi. Foto cekrik kirimkan ke juragan sapi. Ya. Tapi ini sapi yang ini ya, yang memang dia itu diternak ya, bahkan syaratnya itu sulit sekali. Yang diternak di mana? Di tempat yang bebas itu apa sih namanya? Padang pasir atau di padang tanah yang luas itu. Makanya kalau yang punya peternakan di rumah ya atau di kandangnya dan itu butuh biaya cari makan rumputnya, itu nggak kena zakat itu Pak malahan. Bener. Jadi ini syaratnya ketat sekali nih. Sapi sama kambing ya yang digembalakan secara bebas di padang rumput gitu loh. Kayak orang yang di kampung yang jarang ngarit, tahu ngarit ya? Ya nyari. Pokoknya dia punya sapi, punya kambing, udah dibawa kemana gitu, dilepas atau dicancang tapi dimakan rumput sendiri. Itu Pak yang dizakati Pak. Kalau sapi kambing yang Anda taruh di kandang, Anda sibuk nyari makan, cari apa? Cari makanan ya, ngarit dan sebagainya, butuh biaya banget gitu ya. Itu malah nggak kena zakat itu Pak. Bener, nggak kena zakat. Namanya itu saimah. Zakat ini tuh namanya saimah, khusus sapi, kambing yang tadi di apa istilahnya bebas, ya, kehidupan bebas gitu. Lagi-lagi ada yang bertanya, loh Pak Ustadz, kok enak banget tuh yang punya kambing di rumah 100 biji, ya di kandangnya, tadi nggak kena zakat kan? Karena dia butuh biaya untuk mencari makanannya. Loh, kan sudah saya bilang, ada zakat uang tabungan. Dia pasti kena di situ. Saya yakin di juragan kambing itu kan punya tabungan uang juga. Dia kenanya di jalur lain gitu aja. Paham ya? Oke. Nah ini untuk kambing Pak, di foto aja. Kalau kambingnya baru 39 itu nggak wajib ya. Berarti minimal 40. Kalau sapi tadi minimal berapa? 30 sudah kena ya. Sudah kena wajib zakat 30. Kalau untuk kambing 40 itu baru kena zakat wajib. Zakat 1 ekor kambing. Dan seterusnya, itu berlaku kelipatan. Ini kayaknya yang bertanya ini juragan kambing. Ya. Baik, berikutnya cukup atau sudah selesai? Oh terakhir, ya terakhir tadi. Oh ya, ya. Kalau punya emas 3 juta, betul. Kalau 3 juta dimasukkan ke tabungan sejadinya. Iya, betul. Jadi emas sama uang tabungan Anda atau uang dari hasil tadi ya, itu tetap dizakati, digabung saja, digabung. Ya. Iya, betul, digabung ya. Jadi emas Anda kan ada gandengan, terus Anda dapat uang gitu ya. Kalau uangnya Anda simpan berarti kena di jalur tabungan uang tadi ya. Tapi kan biasanya kita gade itu dapat duit biasanya untuk keperluan. Kalau untuk keperluan tidak wajib dizakati. Ya, saya yakin orang yang menggadaikan emas itu uangnya ya dia buat butuh sehari-hari biasanya, buat kebutuhan apa gitu. Berarti nggak kena kan. Tapi kalau tadi dapat uang disimpan ya selama setahun baru Pak itu kena hitungan nisabnya. Gitu. Oke. Satu lagi. Ketika orang yang tidak berbuat kita tidak ada zakat profesi. Betul. Pegawai punya uang diberikan rumah. Ini kan juga masuk kategori. Ya. Kategori zakat-zakat di dalam zakat ini. Artinya nggak kena zakat berarti. Nggak kena. Jadi Pak Bu, Anda yang bekerja tiap bulan dapat gaji misalnya puluhan juta atau ratusan juta,
itu nggak kena zakat itu menurut mazhab Syafi'i, tidak wajib. Bahkan uang Anda kalau Anda belikan untuk rumah, beli tanah, beli apa lagi, mobil, itu nggak kena zakat, nggak kena itu. Kecuali beli tanah, beli mobil, beli rumah, tujuannya diperjualbelikan, berarti kena jalur nomor 6. Jadi barang dagangan itu nggak harus minyak, nggak harus beras. Bisa jadi barang dagangan itu apa? Rumah, tanah, mobil. Berarti ini apa? Istilahnya apa ya? Ya kayak bisnis itulah, ya, bisnis tanah, bisnis mobil, kena. Tapi kalau biasa, Pak Ustadz, saya punya uang banyak nih, beli rumah, beli tanah, beli mobil, dipakai sendiri atau disimpan sendiri, malah nggak kena zakat itu Pak. Tidak kena zakat, tidak ada zakatnya. Jadi senang nih, wah kalau gitu uang saya beliin tanah saja Pak. Ya silakan, silakan saja. Tapi nggak mungkin semuanya dibeliin ke tanah. Pasti ada uang-uang yang Anda simpan, Anda tabung, kena zakat. Ya, baik. Jadi intinya tidak ada zakat tanah, zakat mobil, zakat rumah, atau zakat profesi tadi yang tiap bulan gaji tidak ada. Kalau ada yang mewajibkan, anggap saja itu ulama kontemporer yang mewajibkannya. Ya, banyak Pak yang bekerja di perkantoran, biasanya itu langsung dipotong gitu ya tiap bulan, katanya untuk bayar zakat profesi. Ya, saya bilang itu wajib enggak? Saya tanya. Ya sebetulnya dari awal yang mau saja katanya. Kalau mau tanda tangan silahkan. Ya berarti kan itu apa ya, sukarela ya. Ada yang mau, ada yang enggak. Tidak apa-apa. Ya kalau baru tahu ya niat aja sedekah lah. Ya sedekah tapi dipaksa juga ya tiap bulannya. Ada nominalnya lagi 2,5%. Ya kasihan ya. Jadi sebetulnya cukup dengan tabungan uang saja Pak. Tidak perlu yang zakat tiap bulan profesi itu. Tapi kalau ada yang mau bayar zakat profesi, silahkan, tidak apa-apa. Karena ada ulama yang mewajibkannya, gitu. Cuma yang ini jangan sampai nggak dibayarin, gitu loh maksud saya. Ya, karena sudah jelas wajibnya ini Pak, yang 8 ini. Ya, sudah pasti wajibnya. Baik, cukup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya jadi muzaki. Amin. Karena kalau muzaki berarti orang kaya. Insya Allah semuanya orang kaya, hartanya melimpah, hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.